Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat siang pada teman-teman semua di kelas D dan E akuntansi serta kelas manajemen ya, mungkin campuran kalau untuk manajemen bisa gabung di sesi 4 ataupun dari pagi pun 4 sesi udah saya buka ya di perkuliahan pendidikan Pancasila di entah pekan keberapa sekarang ya. Mungkin ada yang ngitung 14 ataupun 13. Tapi yang jelas kita sudah menjelang akhir-akhir perkuliahan di semester pertama ya. Untuk materi, mohon maaf juga ya, saya sering memberikan konfirmasi kepada Anda, termasuk Anda pun sering juga ya mengadakan acara-acara di hari Sabtu. Jadi untuk pertemuan kita di Zoom setelah UTS itu sangat berkurang sekali ya. Saya sendiri hanya men-setting dalam 2 atau 1 kali dalam 2 minggu ya. Selang seminggu kita mengadakan pertemuan di Zoom. Untuk materi yang harus kita selesaikan ataupun harus kita bahas di minggu ini, kita fokus dulu aja ke materi sistem filsafat ya, atau juga ke sistem etika yang bab 6-nya. Untuk itu, sebagaimana yang telah saya ungkapkan tadi di awal, untuk teknis perkuliahan seperti biasa ya. Jadi saya mengundang Anda untuk terlebih dahulu berpartisipasi ya. Tentang apa yang telah Anda tanyakan dari beberapa konten yang mungkin sudah Anda bosan juga ya melihat mendengarnya. Kalaupun ada yang sekali lagi kalau ada yang mau dibahas silakan. Yang perlu dibahas akan kita bahas. Halo? Bisa didengar suara saya ya? Bisa Bapak. Bisa Pak. Oke, siapa? Coba yang bertanya duluan akan saya kasih hadiah. Boleh pulang duluan. Saya Pak izin bertanya. Siapa? Ega Agustina dari kelas D. Kelas D akuntansi. Akuntansi ya Pak. Oke, apa pertanyaannya? Ini Pak kan di penjelasan filsafat yang part 2 dijelaskan bahwa setiap manusia itu berfilsafat. Nah, pertanyaannya, mengapa setiap manusia itu berfilsafat dan bagaimana hubungan pendidikan Pancasila dengan filsafat? Begitu Pak. Oke, setiap manusia itu berfilsafat dan bagaimana ya hubungan antara Pancasila dan sistem filsafat. Ada yang mirip-mirip nggak pertanyaannya? Atau langsung saya tanggapi dulu ya. Tapi tolong yang sudah siap pertanyaannya untuk kasih tanda aja biar nanti saya sebut gitu ya. Tentang manusia ya. Manusia itu banyak dimensi dari manusia itu ya. Sebagai makhluk hidup tentunya memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya, dengan makhluk hidup yang lainnya. Ya. Kalau hanya berupa fisik, kalau hanya berupa indera, ya, kita tak jauh berbeda dengan makhluk yang lainnya. Ya. Paling tidak yang inti indera kan mata, misalnya, untuk melihat. Bahkan hati juga untuk merasakan itu sama. Wujud dalam hati itu sama-sama punya fisik yang namanya hati, organ tubuh yang namanya hati. Tapi kan mata manusia, hati manusia, maupun pikiran manusia itu berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Dan tentunya tidak semua manusia itu bisa berfilsafat. Tidak bisa berpikir ya. Maka dalam kitab suci, dalam Al-Quran itu beberapa ayat mengatakan Allah bagi mereka yang berpikir gitu kan. Jadi salah satu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah untuk berpikir. Kenapa manusia berpikir? Karena manusia itu setelah tahu kan. Coba Julfikar, dari bangun tidur sampai sekarang apa yang telah kamu ketahui? Bangun tidur, Pak. Iya, apa yang telah kamu ketahui?
Setelah bangun tidur itu langsung sholat subuh. Terus dari apa yang kamu dengar, rasakan, lihat itu apa aja yang ada di sekitar kamu? Banyak nggak kira-kira? Terhitung tidak? Tidak. Ya, ini kita akan. nanti saya ini apa tuh mau nanyain pertanyaan. Ya, nanti dulu. Kalau sekarang saya dulu yang bertanya ya. Saya masih menjelaskan dari pertanyaan pertama. Jadi manusia kalau ditanya kapan ya semenjak manusia berpikir ya. Makanya dalam sejarah peradaban manusia ada zaman sejarah, ada zaman prasejarah. Zaman prasejarah dikatakan bahwa manusia itu ada. Tapi apakah mereka berpikir sebagaimana zaman sejarah atau tidak, kan itu pertanyaannya. Mungkin mereka hidup ya. Tapi kalau hanya hidup, makan, minum, tidur, buang air, semua makhluk hidup demikian itu kan. Makanya masyarakat kuno nomaden ya. Tahu kan nomaden? Zaman prasejarah, nomaden no cry kan ada lagunya ya. Nah, itu adalah bagaimana manusia itu hanya berpikir tentang dia bisa hidup tanpa mungkin berpikir. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan manusia yang berpikir ya, dari tahu. Makanya saya tanya, kita akan tahu segala sesuatu yang akan kita lihat ya. Dari semua yang kita ketahui, kalau kita mau berpikir, maka mana yang dapat dijadikan sebagai sebuah pengetahuan? Setelah ada pengetahuan, meramu dari semua yang diketahui, maka akan menjadi ilmu. Dan menjadi ilmu pengetahuan. Itulah metode-metode berpikir ya tentang manusia. Nah, filsafat salah satu memiliki peran penting ya, bukan hanya sebagai bahasan perkuliahan ya, tapi filsafat adalah induk dari semua ilmu pengetahuan. Ya. Sebelum adanya ilmu ekonomi, sebelum adanya ilmu akuntansi, sebelum adanya ilmu-ilmu yang lain yang saya sebut sering dengan istilah disiplin ilmu, ilmu filsafat itu lebih dulu ada. Ya. Coba Anda lihat sejarah modern ya. Sejarah modern itu kan diawali dari romantisme Barat terhadap peradaban Romawi dan Yunani kuno. Di era Yunani kuno, di mana perkembangan masyarakat dianggap telah memiliki peradaban yang tinggi, yang muncul saat itu mayoritas para filsuf ya, para ahli-ahli filsafat, Plato, Aristoteles, Socrates, belum dikenal di era itu ya. Sekali lagi belum dikenal tentang bagaimana di Yunani kuno ada ilmu ekonomi, ilmu bisnis, ilmu sosiologi, belum sehebat, belum berkembang sekarang. Karena abad Romawi kuno, abad Yunani kuno itu baru dasar-dasar ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan filsafat. Setelah abad modern, setelah abad 15 ke sini, barulah semua bidang keilmuan berkembang. Ilmu ekonomi terus berkembang, bercabang menjadi berbagai disiplin ilmu. Ada di sini kan ada manajemen, ada akuntansi, ada perbankan dan lain-lain lah. Lihat di perguruan tinggi yang lain kan ada yang berapa jurusan, ada berapa prodi ilmu fakultas ekonominya. Jadi itu ya pentingnya filsafat ya bagi manusia, dan manusia yang berpikir ya adalah manusia yang berilmu. Freddy Adi Putra, bisa dengar suara saya? Baik Pak, bisa. Ya, Freddy, kamu sedang ngapain? Enggak, nanya aja, kamu sedang ngapain? Pak? Ya, sedang ngapain? Sekarang sedang ngapain? Sedang apa? Sedang mempelajari bareng Bapak. Oke, ngapain kuliah bareng Bapak, bareng saya? Dalam rangka apa? Filsafat. Iya, ini materinya. Tapi dalam rangka apa? Anda kuliah tiap hari misalnya nge-Zoom ataupun kuliah daring dalam rangka untuk apa? Untuk mencari apa itulah?
Mencari ilmu, pembelajaran. Ya, mencari ilmu. Ilmu itu ilmu apa yang akan kamu Memperbanyak dapat nanti? pengetahuan juga, Pak. Ya, enggak, kalau bicara ilmu apa yang akan kamu dapat nanti setelah lulus? Kamu sebagai ilmuwan apalah? Sesuai dengan prodi Anda. Sesuai dengan jurusan Anda. Ilmu apa? Kamu jurusan apa tuh? Kamu dari jurusan apa? Coba Putri, Yulia. Kamu dari jurusan apa? Jurusan akuntansi, Pak. Itu ilmu bukan? Akuntansi itu. Ilmu. Ilmu yang benar atau ilmu yang salah? Ilmu yang benar. Kenapa kamu yakin bahwa ilmu akuntansi ilmu yang benar? Nah, ini kan udah saya uraikan ya di YouTube saya. Jadi setiap ilmu itu benar karena ada filsafat ilmunya. Telah terbukti kebenarannya. Nah, untuk menguji kebenaran ilmu itu ya dengan filsafat. Ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Oke, itu ya. Juga dengan tadi pertanyaan yang pertama tadi tentang bagaimana dengan Pancasila. Tentunya sebagai sebuah kajian keilmuan, sebagai sebuah disiplin ilmu, sebagai sebuah mata kuliah, berarti telah teruji secara ilmiah. Ya. Ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Jadi secara metode ilmiah telah melalui proses uji material gitu kan. Karena ada apa buktinya kan gitu. Dan sebagainya. Jadi perlu pembuktian yang sistematis ya. Makanya ada sistem filsafat. Jadi kalau Freddy ingin lulus kuliah di akuntansi ya, harus berpikir sistematis. Ada sistematika berpikirnya, sistematika bertindak, sistematikanya dalam menulis karya ilmiah. Jadi enggak tiba-tiba lalu lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri kemudian lulus. Apalagi hanya sekedar ikut kuliah ya, tanpa mengikuti metode materi ya. Untuk apa coba Anda berilmu, Freddy dan kawan-kawan di sini semuanya? Untuk mencari kebenaran dari ilmu yang sedang Anda perjuangkan. Itu ya. Silakan, ini sudah ada 3 daftar antrian. Yang pertama tadi siapa? Tadi perempuan ya. Sekarang coba Julfikar. Apa pertanyaan kamu? Menyanyikan hierarki nilai. Ya langsung aja apa? Sila-sila. Yang hierarki nilai apa? Oh iya. Terus ini bab 6 ya, hierarki nilai itu. Pancasila sebagai sistem etika, Pak. Ya. Ya, bab 6. Terus apa yang ditanyakan apanya dari hierarki nilai itu? Apa saja? Oke, untuk etika nanti saya harus selesai dulu berpikir filsafat ya. Karena berbicara etika harus berbicara filsafat dulu ya. Karena etika bagian dari filsafat. Kalau arti hierarki sendiri adalah tingkatan nilai ya. Nilai itu adalah sesuatu yang dihargai oleh manusia. Jadi banyak sebenarnya indikator hierarki itu ya. Tergantung dari mana sudut pandangnya. Nilai itu kan sesuatu yang sesuatu yang dihargai, yang berharga. Julfikar, kamu lebih suka sebagai manusia, suka nggak dihargai? Senang nggak dihargai orang lain? Ingin nggak? Mau nggak dihargai orang lain? Mau. Ya, kalau kamu ingin dihargai orang lain, nah bagaimana kita meningkatkan derajat kualitas pribadi kita sebagai sebuah manusia? Nilai apa yang ingin kamu tonjolkan? Apakah nilai ekonomi? Apakah mau nilai intelektualitas? Nilai sosial? Banyak ya, kalau bicara nilai itu banyak indikatornya. Makanya ini agak sedikit loncat ya kalau saya langsung ke hierarki. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan
sebenarnya bukan tinggi atau rendah ya kalau nilai itu. Tentang di mana sudut pandangnya. Mungkin secara ekonomi ya orang dianggap hierarki nilainya rendah misalnya. Tidak terkategori orang yang berkecukupan secara ekonomi. Tapi dari sisi nilai yang lain, intelektualitasnya, sosialitasnya mungkin dianggap lebih berharga. Jadi itu ya kurang lebih pertanyaan awal ya Pak, jawaban awal untuk Julfikar mengenai hierarki nilai. Ya sampai situ dulu ya, Julfikar. Ya, baik. Mega Amalia Putri dari jurusan? Dari akuntansi, Bapak. Kelas? Kelas D. Kelas D. Apa pertanyaannya? Ini Pak izin bertanya, jika salah satu unsur-unsur filsafat itu tidak ada, apakah Pancasila itu tetap memenuhi Pancasila sebagai tetap memenuhi bukti bahwa Pancasila itu sebagai sistem filsafat? Seperti itu, Bapak. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, berarti tidak akan penuh. Kan kalau berbicara sistem itu kan saya sering mengibaratkan sebagai suatu organ ya. Betul nggak? Misalnya Mega, kamu dalam organ tubuh kamu punya apa saja? Banyak, Bapak. Ya. Organ pencernaan, Kamu punya mata. pendengaran. Kamu mata punya. Tapi hati tidak misalnya. Berarti tidak utuh, ya? Tidak penuh. Atau mata punya, hati punya, tapi tidak digunakan atau salah menggunakan. Jadi harus utuh ya, harus lengkap, harus memenuhi unsur-unsur sistemnya. Sama halnya ketika organ tubuh kita sakit, apakah merasa enak gak badan kamu? Enggak. Kemana kamu pergi kalau sakit? Jangan ke saya ya. Saya udah ada yang punya soalnya. Gimana Bapak? Oh, udah nggak jadi. Jadi kurang lebih itu ya. Intinya bahwa dalam sebuah sistem filsafat apapun gitu ya, termasuk ilmu akuntansi ya, semua unsur-unsur untuk memenuhi syarat sebagai sebuah kebenaran itu harus utuh. Contoh ketika nanti Anda lulus dalam menempuh perguruan tinggi adalah menulis sebuah karya tulis ilmiah kan. Ada sistematika karya tulisnya kan. Tidak langsung Anda buat bab 5 kan ketika mau menulis skripsi, betul nggak? Langsung menyimpulkan. Tentunya harus lulus dulu ujian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Sampai terbukti ditemukan hakikat kebenaran dari ilmu yang akan Anda teliti atau Anda cari. Sampai yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Nah, makanya persoalannya Pancasila itu bukan pada sumber dan hakikatnya kalau menurut saya ya. Tapi apakah kita menggunakannya dengan benar nggak bangsa kita dengan falsafah bangsa ini? Jadi jangan tanyakan lagi ya. Termasuk bagi umat Islam misalnya. Apakah Anda ragu terhadap Al-Quran dan hadis? Harusnya kan kita nggak perlu tanyakan lagi tentang kesahihan Al-Quran ya atau beberapa hadis sahih yang diyakini sebagai sebuah sumber hukum utama dalam umat Islam. Tetapi masalahnya apakah menggunakannya tidak? Ketika di rumah Anda misalnya ada perkakas, ada pisau, ada golok, ada bedog misalnya, diasah setajam-tajamnya. Kalau nggak digunakan, apakah ada manfaatnya? Ya. Apakah ada gunanya? Tentunya kan ada harus digunakan. Tentunya jangan juga sampai salah menggunakannya. Jangan sampai pisau tajam ataupun bedog tajam dipakai untuk mencubit orang misalnya ya. Harusnya dipakai untuk ya mesek buah, ngupas daging dan sebagainya kan. Itu harus benar cara menggunakannya. Itu kurang lebih analoginya. Mega ya? Iya Bapak, terima kasih Pak.
Oke, sama-sama. Silakan lanjut dari Perak, Wati. Baik, Bapak izin bertanya Dari mengenai jurusan apa, Pancasila Perak tuh? sebagai dari akuntansi, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak, mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Nah, berdasarkan piramidal Pancasila, dinyatakan bahwa sila keempat itu mendasari dan menjiwai sila kelima. Dalam artian dapat dikatakan bahwa musyawarah bertujuan untuk keadilan sosial. Nah, namun pada kenyataannya dalam hal beretika politik masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Contohnya di lingkungan kita misalkan ada pemilihan kepala desa nih. Nah, suka ada yang namanya serangan fajar yang dilakukan oleh calon pemimpin sampai kampanye-kampanye yang tidak kondusif. Nah, pertanyaannya Pak, langkah apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk memberikan arahan kepada masyarakat akan pentingnya beretika politik agar tercapai demokrasi yang stabil? Terima kasih, Pak. Oke, ini pertanyaannya bagus tapi berat gitu ya kalau bertanya apa peran kita dan bagaimana seharusnya kita. Ya. Karena ya masing-masing punya peranan ya. Kalau saya sebagai pendidik, tentunya saya memberikan arahan-arahan ya, memberikan materi-materi tentang pendidikan nilai bagi mahasiswa. Ya. Itu tanggung jawab saya secara profesional gitu kan. Namun kalau berbicara secara umum, apakah masyarakat yang menurut Pera tadi resahkan itu adalah apakah itu tanggung jawab kita dalam mendidik mereka? Nah, ini juga kan cukup berat kalau itu diserahkan ke kita ya. Kita kembali pada unsur dalam negara kita ya. Ada negara dan tujuan negara. Tujuan dibentuknya sebuah negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia kan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, persoalannya apakah negara kita sudah seperti itu ya? Paling tidak dalam dua hal ya. Melindungi dan mencerdaskan bangsanya. Nah, adanya pendidikan sebenarnya kan upaya sadar ya supaya manusia terdidik itu harusnya tidak seperti itu yang tadi kamu resahkan ya. Semakin banyak orang yang terdidik harusnya semakin meningkat derajat kualitas sumber daya manusianya. Apakah kesadaran politiknya, etika politiknya. Ya. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah itu, masalah money politik dan sebagainya, ketika pemilu ya bukan hanya kepala daerah, bukan hanya kepala desa, tapi juga mungkin pemilu-pemilu yang lain karena banyak sekali pemilu di kita ya. Yang dianggap bahwa negara seperti Indonesia kultur pemilihnya dalam urusan politik itu bukan pemilih yang rasional sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju ya. Di mana memang kualitas pemimpin baik kepala daerah, kepala desa, anggota DPR, MPR itu mereka melihat dari sisi kualitas ya, memilih secara rasional, melihat bagaimana karakter orang yang akan dipilihnya. Ya. Jadi itu ya, itu cukup berat ya. Harusnya ya kalau idealnya kalau bicara idealnya, sebenarnya bagaimana agar tidak terjerumus ke dalam jurang seperti yang tadi Pera tanyakan. Ya harusnya ya pendidikan harus diutamakan gitu ya. Orang yang terdidik, orang yang bersekolah itu harus semakin meningkat. Karena kan salah satu indikator negara maju dalam ukuran UNESCO ya, dalam indeks pembangunan manusia itu kan tidak 3 unsur ya. Apakah bagaimana pendidikannya, bagaimana kesejahteraannya, per kapita penduduknya ini orang ekonomi, Anda lebih tahu ya. Dan juga bagaimana derajat kualitas kesehatannya. Itu 3 indikator utama sebenarnya. Sehat badannya, sehat jiwanya ya, kecerdasan sosialnya. Atau dalam ukurannya adalah bagaimana tingkat pendidikannya, apakah rata-rata SD, rata-rata SMP, rata-rata SMA, atau rata-rata S1, atau S2, atau S3. Kalau semakin tinggi rata-rata pendidikannya, hal-hal yang tadi Peras bukan tidak akan terjadi. Coba lihat di negara-negara maju, ya, nyaris tidak ada ya hal-hal yang disebutkan tadi. Karena ukurannya sebenarnya sistem pendidikan yang dibangun. Ya. Negara itu bukan hanya sebatas menyelenggarakan sistem pendidikannya. Ada sekolah, tapi dipikirkan bagaimana kurikulumnya. Bagaimana tujuan jangka panjangnya. Karena sekali lagi ya, ini juga nanti akan berhubungan dengan bab 7 ya, tentang Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu. Kita hanya melihat atau
menganggap bahwa negara maju seperti yang sering kita lihat ya, apakah budayanya, apakah politiknya, apakah teknologinya seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, atau negara-negara di Eropa. Apakah itu mereka maju itu hanya karena mereka pure mengembangkan ilmu? Saya sering mengatakan tidak ya. Kurikulum pendidikan di negara-negara maju seperti itu mengintegrasikan antara ilmu dan nilai-nilai falsafah kebangsaannya. Sehingga ketika masyarakat yang terdidiknya semakin banyak, mereka secara otomatis akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsanya. Di kita kan saya sering mengatakan banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Secara pribadi tapi kenapa sih orang-orang pintar di kita tidak ngepek ke perkembangan bangsa kita? Karena kembali kita kritik kurikulum pendidikan kita ya. Bertahun-tahun mengadopsi sistem pendekatan hasil, bukan pendekatan proses. Jadi lulus tidak hanya seseorang siswa, bukan dari proses pendidikannya, tapi dari hasilnya, ujian nasionalnya. Coba kan, tahu kan beberapa tahun lalu ya, walaupun sekarang sedang dibenahi ya. Bayangkan ya, anak baik, anak soleh misalnya ya, secara proses selama 3 tahun sekolah, baik itu di SD, di SMP maupun di SMA. Tiba-tiba setelah ujian nasional stres. Karena hanya mendapatkan 5 misalnya matematika. Karena apa? Anak tersebut tidak memiliki kompetensi untuk mendalami ilmu matematika. Sehingga orang berlomba-lomba misalnya, sekolah berlomba-lomba curang misalnya untuk menaikkan nilai-nilai ujian nasionalnya. Akhirnya muncul ketidakjujuran. Coba kalau seandainya itu memakai pendekatan karakter, pendekatan proses, tentunya hal-hal yang tadi Pera sebutkan, bahwa kita harus yakin gitu ya, bahwa ilmu apapun kalau itu mengintegrasikan dengan falsafah kebangsaan, itu insya Allah semakin banyak orang yang terdidik, maka kemajuan bangsa pun akan terdongkrak oleh banyaknya orang-orang yang berkualitas, SDM yang hebat gitu ya. Bukan hanya untuk pribadinya tapi juga untuk bangsa dan negaranya. Gitu ya, kurang lebih Pera. Baik Pak, terima kasih. Silakan, apakah masih ada? Kalaupun tidak bertanya, mungkin ada yang mau nyumbang sholawatan, silakan. Coba dalam hitungan kalian, ini minggu keberapa? 14, Pak. 14 berarti 14 itu dihitung dari UTS nggak? Iya, dihitung, Pak. UTS 8 misalnya. Dari sekarang hitung dari sekarang hitungnya. Betul? Atau dari UTS dihitung nggak dihitung? Ini pertemuan kita 13 Pak ini. Pertemuan 13. Ya, kalau pertemuan tanggal 27. Ya nggak apa-apa. Yang ya. Pertemuan ke-13 ini nggak apa-apa. Yang penting begini. Setelah kalau UTS dihitung ya, kalau di absen Google Form saya UTS itu nggak dihitung nama pertemuan ya, tapi nama UTS, betul nggak? Ya absen Google Form. Ya. Iya. Sesuai itu aja. Jadi nggak apa-apa kalau beda hitungan, nggak apa-apa ya. Mungkin Julpikar ngitungnya kalau 13 ngitungnya dari UTS nggak dihitung gitu ya. 8 itu dianggap pertemuan setelah UTS. Tapi kalau Anda UTS misalnya dihitung sebagai pertemuan ke-8 berarti 9 mengawali perkuliahan pertama setelah UTS. Yang penting ada 16 pertemuan kalau dengan UTS ya dan UAS, atau 14 pertemuan kalau hanya ngitung pertemuan saja. Tapi yang jelas sekarang berapa minggu lagi UTS? Jadwal UTS tuh udah ada belum? Tanggal 3 Pak UTS itu. Berarti sisa seminggu. Oh iya, berarti ya Pak. Kalau begitu kita hanya menyisakan 1 minggu pertemuan ya. Ya. Kalau hitungan itu berarti kalau untuk kuliah saya kan biasanya minggu kedua UTS-nya. Ya kalaupun misalnya nanti ada materi-materi yang kurang, kita bisa mengagendakan pertemuan yang lain ya. Atau minimal sepertemuan kita total selesai materi ya. Atau juga saya menggunakan media lain ya, menyampaikan info-info melalui
Classroom maupun dari melalui akun-akun yang lainnya. Oke, itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang yang ingin saya sampaikan, ada beberapa hal dari bab filsafat, dari bab etika yang mungkin nanti akan saya sampaikan di pertemuan terakhir. Termasuk juga Anda selesaikan materi bab terakhir ya. Berarti di minggu-minggu besok harus selesai. Paling tidak sehari sebelum UTS lah paling telat ya. Sudah ada. Atau itu terlalu lambat. Jadi kalau hari Sabtu berarti Jumat lah, Jumat malam ya. Jumat tanggal berapa Jumat besok tuh? Jumat tanggal 1, tanggal 2 itu. Ya, jadi sebelum perkuliahan minggu terakhir tugasnya sudah selesai gitu ya. Begitu bisa dipahami nggak? Oke, silakan. Apakah perlu pembahasan lagi? Jadi hal yang berkaitan dengan settingan saya gitu ya dalam perkuliahan, mohon untuk dimaklumi ya karena saya sangat banyak memegang kelas gitu ya. Jadi jangan merasa hak Anda berkurang, karena kan saya sudah di luar Zoom, saya telah banyak menggunakan media-media untuk Anda simak kapanpun dan dimanapun ya Anda mau untuk belajar memahami materi dari saya. Oke, untuk mengakhiri perkuliahan sebelum ditutup Zoom-nya, coba sekarang absen di live di chat Zoom ya, biar ketahuan yang hadir di Zoom ini berapa orang. Seperti biasa kalau ini kelas atau karena ada siapa yang dari manajemen? Ada wakil dari manajemen nggak? Ada Pak dari manajemen. Coba, berarti dari jurusan Prodi ya. Cuma Dapa yang hadir? Ya. Ya. Jadi untuk kepada teman-teman di manajemen ya yang tidak sempat saya layani di Zoom ya silakanlah. Saya untuk pembahasan ada 3 ini ya, ada 3 apa? Ada 4 sesi ya untuk Anda simak nanti ya di sesi-sesi di rekaman setelah perkuliahan ya. Karena ini juga berkaitan dengan energi, dengan efektivitas saya juga ya. Kalaupun misalnya ada anak-anak manajemen ingin sesi khusus, insya Allah nanti sebelum UTS, sebelum UAS, ya akan saya layani juga gitu ya. Coba ya dapat sebagai wakil dari manajemen, ada yang mau ditanyakan enggak tentang materi ini? Enggak Pak. Oke, kalau enggak silakan. Jadi nama jurusan, nama kelas, NPM ya. Untuk di Zoom biar bisa kerekam. Jadi saya kira untuk inti-inti materi ya di bab filsafat itu sudah cukup mewakili ya sebagaimana yang saya harapkan. Untuk materi etika ada beberapa hal mungkin yang belum saya tekankan. Ya. Artinya bahwa untuk berbicara etika ya, etika itu kan cabang dari filsafat. Ya. Bedanya ya filsafat itu kan proses berpikir ya, betul nggak? Bagaimana kita berpikir sedalam-dalamnya, sebenar-benarnya, lalu meyakini bahwa sesuatu itu benar. Tuh. Sementara etika adalah berbicara bagaimana proses tindakan, ya, bukan hanya pikir tapi tindakan. Tapi tindakan manusia yang berpikir itu, tindakan manusia yang beretika itu adalah mereka yang bertindak dengan melakukan pemikiran-pemikiran yang lebih dulu dipikirkan dengan matang-matang. Jadi orang yang beretika, orang yang baik itu yang mempertimbangkan segala sesuatunya dari pikiran-pikirannya. Karena hakikat dari pikiran sesungguhnya adalah mencari sebuah kebenaran ya. Dalam pengertian filsafat itu kan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, mencintai kebenaran dan kebijaksanaan. Setelah kita benar, cinta dan harus bijak. Bijaksana ya, bukan bijak sini. Gitu kan? Itu kurang lebih hubungan-hubungan yang nanti akan ada tekan-tekan khusus ya, karena ada beberapa materi yang belum saya sampaikan. Udah belum ini absennya? Selain di Google Form ya, Anda absen juga di sini. Saya izin bertanya. Oke, Ridwanullah dari jurusan? Akuntan, Pak. Oh, bertanya perihal absen, Pak. Mohon maaf. Oh, iya, gimana absennya? Iya. Jadi untuk di Google Form pertemuan kali ini, absennya itu 13 atau 14? Anda lihat aja di
pilihannya ya. Berarti kalau hitungannya, kalau UTS Anda isi waktu itu ngambil UTS berarti sepakati aja. Berarti sekarang 14 gitu ya. Oh, 14 saja ya, Pak. Ya, minggu depan 15 berarti UAS gitu kan? Pas 16 iya ya, pas ya, Pak. Ya, ya. Itu ya. Makasih, Pak. Udah semua ini belum absennya? Jadi untuk bertanya ya, untuk mohon maaf saya juga sering saya jarang merespon di WA gitu ya. Kalau untuk kepentingan umum udah jadi ada grup WA kan ya, atau cukup koordinatornya gitu ya. Kalau pertanyaannya untuk kepentingan umum, jadi saya jarang merespon untuk pribadi ya di WA-nya karena bingung gitu ya, pertanyaannya hampir sama terus orangnya beda-beda gitu. Jadi sekali lagi untuk tugas ya, untuk jumlah kelompok, karena bukan waktu lagi memperdebatkan berapa jumlah anggotanya, silakan aja lah Anda tentukan. Mau 10 orang, mau 12 orang, tapi kan asalnya naon loba-loba teuing ya tiap kelompoknya. Harus jelas ininya apa kinerjanya. Mungkin mulai minggu depan, Senin depan lah, Senin besok nanti sudah saya bikin ini format penilaiannya di Google Classroom ya untuk tugas terakhir. Selain saya akan mengirim mungkin konten terakhir ya sebelum perkuliahan ya. Jadi metode perkuliahan dengan saya ini sebenarnya saya bukan tanpa sebab ya. Saya dengan banyak kelas yang saya ampu dan setiap semester saya mengadakan research ya, penelitian ilmiah. Ini dari awal pandemi metode yang saya gunakan ini digunakan sebagai evaluasi gitu ya. Bagaimana model pembelajaran yang saya lakukan ini dapat dipahami, dapat dimengerti ya. Sehingga nanti di bagian akhir konten yang Anda buat di tugas terakhir silakan Anda buat saran-saran ke saya ya. Pesan-kesan selama perkuliahan dengan saya ya. Biar itu perbaikan untuk saya ke depannya. Tapi mudah-mudahan lah ya untuk semester ke depan atau tahun-tahun ke depan kita kembali bisa normal ya menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Sekian lebih ya untuk pembahasan di bab filsafat dan sedikit nanti bab etika. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak. Saya keluar dulu ya. Pak.